Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Film yang diangkat dari sebuah novel karangan B. Hamka. Zainuddin, seorang yatim piatu sejak kecil, dibesarkan di kota Makassar, kota kelahiran ibunya. Zainuddin berniat berhijrah ke tanah Minang, tanah kelahiran sang ayah, guna menuntut ilmu agama Islam yang sudah termasyhur perkembangan agama Islamnya dengan begitu pesat. Dengan mengambil sedikit bekal dari peninggalan sang ayah, Zainuddin pun berangkat ke negeri Batipuk di tanah Minang. Zainuddin lantas ke rumah saudara ayahnya yang bernama Mande Jamila. Zainuddin yang mengetahui sikap Mande Jamila yang tidak menyukai kedatangannya, tanpa banyak kata lekas memberikan beberapa lembar uang kepada Mande Jamila. Sin pun berlanjut. Zainuddin pun berkeliling menengok keindahan alam Batipuk dengan ditemani suami Mande Jamila. Tak disangka bagai setangkai mawar yang tumbuh di padang pasir, Zainuddin berpapasan dengan kereta yang membawa kecantikan ciptaan alam lambaian Gunung Merapi, kebanggaan keluarga yang diberi nama Hayati, ucapnya oleh suami Mande Jamila. Cinta pandangan pertama pun tumbuh di antara dada dua anak manusia. Perasaan Zainuddin pun berlanjut kepada Hayati. Mereka saling mengirim kabar melalui surat. Hingga suatu masa Hayati mendapati surat dari Zainuddin yang membuatnya tersenyum-senyum sendiri membaca surat yang berisi pengungkapan cintanya kepada Cik Hayati. Zainuddin dan Hayati pun terus menjalani hari-harinya dengan penuh cinta. Cinta yang berpegang teguh pada norma-norma kesucian cinta. Malam tiba, Zainuddin berniat berbaur dengan pemuda yang ada di pondok. Namun Zainuddin mendapat penolakan dari pemuda-pemuda tersebut, menyebut dirinya bukan darah asli keturunan Minang. Zainuddin pun menjauh. Pagi hari lepas mengaji, Zainuddin berpapasan dengan Cik Hayati. Mereka berbincang, namun mereka dilihat oleh salah satu paman Hayati dan melaporkannya kepada Datuk. Datuk ini adalah orang yang berpengaruh di masyarakat sekaligus mengangkat Hayati sebagai putrinya yang dari kecil sudah yatim piatu. Datuk pun memanggil Hayati untuk memberitahu bahwa Zainuddin telah diusir dari negeri Batipuk karena Zainuddin bukanlah laki-laki yang baik untuk Hayati. Ditambah tidak jelas asal-usulnya dan tidak pula mempunyai harta, ucap Datuk. Zainuddin pamit meninggalkan desa Batipuk dan bergegas ke Padang Panjang, desa saudara ayahnya tinggal. Di sana, di tempat baru, Zainuddin akan melanjutkan tujuannya untuk belajar agama Islam. Di pagi hari sebelum Zainuddin pergi ke Padang Panjang, Hayati menemui Zainuddin untuk melepas Zainuddin ke negeri barunya. Terucap sumpah dari mulut Hayati, biarlah Tuhan yang mendengarkan bahwa engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Sungguh dalam sekali cintamu Hayati kepada Zainuddin. Diberikanlah kerudung Hayati kepada Zainuddin sebagai azimat cinta mereka. Dan mereka berpisah. Zainuddin telah sampai di desa Padang Panjang. Di sana Zainuddin menemui kerabat mendiang ayahnya yang bernama Engku Labia. Di sana Zainuddin diterima dengan sangat baik. Zainuddin mendapat teman baru, anak dari Engku Labia sendiri, bernama Bang Muluk. Seorang pemabuk penjudi tak bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Yang nantinya Bang Muluklah yang akan menjadi sahabat sehidup dan seperjuangan Zainuddin. Engku Labia berkata, jika tulisanmu bagus Zainuddin, maka akan dimuat di koran yang engkau baca ini dan bisa menghasilkan uang, kata Engku Labia. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Di Padang Panjang setiap tahunnya selalu digelar lomba pacuan kuda. Hayati meminta izin ke Padang Panjang untuk menonton lomba pacuan kuda dan untuk menginap di rumah sahabatnya Khadijah. Khadijah adalah adik dari Aziz, di mana Aziz adalah seorang anak manja yang suka berjudi dan mabuk-mabukan serta berfoya-foya. Singkat cerita, waktu pertemuan mereka pun terjadi. Zainuddin menyapa Hayati. Betapa kagetnya Zainuddin melihat pakaian yang dikenakan Hayati. Dan Aziz pun bergegas mengajak Hayati pergi dari hadapan Zainuddin. Bukan seperti Hayati yang aku kenal dalam tulis sebuah surat. Gembira serta tersontak hati Zainuddin mendapati surat yang dikirimkan kepadanya. Surat pertama,
Tulisannya telah dimuat di surat kabar. Surat kedua, surat wasiat dari mendiang bibi yang merawatnya dari kecil, di mana semua harta yang telah ditinggalkan ayahnya telah dikembalikan kepadanya. Hancur hati Zainuddin, satu-satunya keluarga yang dia miliki telah berpulang. Serasa tak mempunyai harapan hidup lagi, istri dari Engku Labia mengatakan, "Masih ada Hayati, sang pujaan hati." Dengan segenap mengumpulkan keberanian, Zainuddin menulis sebuah surat untuk Datuk di desa Batipu dengan maksud meminang Hayati. Di saat bersamaan dengan datangnya surat Zainuddin ke Batipu, di saat itu pula datang lamaran Aziz yang kaya raya dengan maksud dan tujuan yang sama. Keputusan telah diambil, lamaran Azizlah yang akan diterima. Hayati hanya bisa menurut. Sampailah surat penolakan lamaran dari Batipu ke tangan Zainuddin. Datang pula surat penjelasan dari Hayati bahwa dirinya miskin, engkau pun melarat pula, tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Terguncang hebat jiwa Zainuddin membaca surat yang ditulis Hayati. Terbaring di tempat tidur Zainuddin 2 bulan lamanya. Jiwanya setengah menggila, hampir mati dibuatnya. Tak kuasa melihat keadaan Zainuddin, keluarganya mengirim surat kepada Hayati supaya sekiranya sudi menjenguk Zainuddin. Hayati pun datang menjenguk Zainuddin. Semula hati Zainuddin pun senang melihat Hayati datang. Namun seketika berubah menjadi duri yang menusuk hati. Dilihatnya cincin telah melingkar di jari manisnya. Terguncang kembali hati Zainuddin kedua kalinya. Kembali Zainuddin meratapi nasibnya. Bang Muluk yang telah 2 bulan lamanya bersama Zainuddin tak kuasa melihat keadaan Zainuddin. Terus disemangati Zainuddin, diberikan motivasi hidup bahwa dirinya bisa menjadi orang besar dan akan membuat Hayati merangkak kepadanya karena tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang yang sakit hati akan menghadirkan ribuan makna. Zainuddin pun bangkit, memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk terus menulis. Bang Muluk yang melihat tekad Zainuddin yang begitu kuat ikut serta ke Jakarta untuk mendampingi Zainuddin. Zainuddin berkata kepada Bang Muluk, "Apa yang saya makan, maka itu pula yang engkau akan makan." Sampai di Jakarta, Zainuddin bekerja sebagai penulis cerita di salah satu koran harian. Tulisannya semakin dikenal, semakin banyak yang terpikat dari hasil karyanya, seolah-olah nyata adanya. Hingga terbitlah novel pertama Zainuddin yang diberi judul Terusir, ciptaan Z. Zainuddin tidak menyebutkan namanya sebagai penulis, melainkan hanya mencantumkan inisial Z. Hingga Zainuddin mendapat tawaran untuk mengurus salah satu percetakan besar di Surabaya yang sudah lama tak beroperasi. Zainuddin semakin sukses, semakin dikenal luas, percetakan yang dikelolanya pun maju begitu pesat. Dan kini Zainuddin telah membeli rumah mewah beserta mobil di Surabaya. Di sisi lain, Aziz juga dipindah tugaskan ke Surabaya. Singkat cerita, Aziz dan Hayati tiba di Surabaya. Mereka mengontrak sebuah rumah. Meski Aziz telah dipindah tugaskan ke Surabaya, Aziz tidak berubah, masih dengan kebiasaan lamanya berjudi dan mabuk-mabukan. Hayati sering menunggunya hingga larut malam dan hanya ditemani sebuah novel Terusir yang dihadiahkan sahabatnya ketika masih di Padang Panjang. Orang Minang yang berada di Surabaya mendapat undangan opera Terusir, tak terkecuali Aziz. Hayati dan Aziz datang menonton opera Terusir. Tak kuasa Hayati menahan air matanya ketika menonton opera tersebut karena merasa sangat mirip dengan apa yang dialaminya. Setelah opera selesai, semua pemeran dalam opera Terusir berdiri memberi sambutan tak terkecuali Zainuddin, yang dikenal dengan Mr. Zabir sebagai pencipta novel Terusir. Zainuddin pun memberi sambutan untuk dimulainya pesta. Terkejutlah Hayati dan Aziz mengetahui bahwa Mr. Zabir yang termasyhur adalah Zainuddin. Aziz jatuh bangkrut dan dikejar-kejar hutang.
dan sudah pula tak punya pekerjaan karena telah dipecat dari tempatnya bekerja. Putus urat malu, Aziz meminjam uang kepada Zainuddin dan pula meminta menumpang tinggal di rumah Zainuddin. Karena kedermawanan Zainuddin, disanggupilah permintaan Aziz. Ketika mereka sedang makan bersama, Aziz pun tersungkur ke lantai. Ternyata Aziz mengidap penyakit yang cukup serius. Zainuddin pun memberikan saran kepada Aziz supaya Aziz dan Hayati kembali dulu ke kampung halaman untuk menenangkan pikiran. Aziz menolak saran dari Zainuddin dan malah meminta menitipkan Hayati kepada Zainuddin hingga beberapa waktu sementara Aziz akan mencari kerja ke kota lain. Hati Zainuddin terasa kacau melihat Hayati yang berada di rumahnya. Bak sebuah permata yang indah namun tak bisa menyentuhnya karena permata itu telah menjadi milik orang lain. Hayati selalu berusaha bersikap baik pada Zainuddin. Namun apa yang telah selama ini diberikan Hayati kepadanya? Mengingat semua yang telah dilakukan Hayati, Hayati pun bersedih karena niat baik Hayati selalu diabaikan Zainuddin. Bang Muluk berusaha menghiburnya. Bang Muluk mengajak Hayati ke suatu ruangan. Di ruangan inilah kemasyhuran dari tulisan-tulisan engkau Zainuddin tercipta, ucap Bang Muluk. Menangis Hayati melihat foto yang besar dan lebar terpampang di dinding ruangan kerja Zainuddin yang selama ini tertutup tirai dan tak satu pun orang diperbolehkan masuk ke dalamnya. Suatu ketika datang seorang membawa tas besar yang berisi pakaian dan surat yang ditulis Aziz, yang berisi surat talak kepada Hayati sekaligus surat yang menyatakan permohonan maafnya kepada Zainuddin karena telah merebut Hayati darinya. Surat itu pula menyatakan bahwa Aziz sudah tidak bisa menanggung beban hidupnya dan mengembalikan Hayati sepenuhnya kepada Zainuddin. Dan beserta surat dan barang-barang itu pula Aziz telah mengakhiri hidupnya. Berminggu-minggu setelah kepergian Aziz, Hayati siang dan malam hati Hayati tak tenang. Pagi bertemu pagi, sore bertemu sore, bergejolak perasaan di dalam diri Hayati hingga Hayati dengan segenap keberaniannya tak memikirkan lagi apa yang akan dikatakan dunia kepadanya, bahkan apa yang akan diprasangkakan Zainuddin sekalipun. Tetap meminta kepada Zainuddin bahwa ia ingin kembali merajut seperti dulu, seperti yang pernah diperjuangkan. Namun Zainuddin dengan keegoisan dan keangkuhan yang tak jujur menolak tali pengharapan cinta Hayati. Dipulangkanlah Hayati ke kampung halamannya kepada nini mamanya yang katanya orang berlembaga itu, yang menyebutnya dulu tidak jelas asal-usulnya, tidak berdarah tulen Minangkabau. Pulanglah Hayati ke kampung halamannya, diantarkan oleh Bang Muluk menaiki kapal yang bernama Vanderwich. Dengan penuh keraguan dan kaki yang terasa berat, Hayati melangkah ke atas kapal. Dan diberikanlah surat yang ditulis Hayati kepada Bang Muluk untuk disampaikan kepada Zainuddin. Kapal pun berlayar, Bang Muluk pun bergegas pulang. Dan diberikannya surat Hayati kepada Zainuddin. Dengan hati yang kacau balau, Zainuddin membaca surat Hayati. Tak lupa pula Bang Muluk memberi nasihat. Cinta Hayati begitu tulus. Sudah di depan mata tali pengharapan yang masih mereka genggam sampai saat ini akan segera terjalin. Tinggal satu langkah lagi. Zainuddin menyesali keputusannya. Zainuddin berniat menyusul Hayati di keesokan paginya. Namun, apa boleh dikata, surat kabar mengatakan bahwa kapal Vanderwich yang dinaiki Hayati mengalami kecelakaan dan tenggelam. Zainuddin pun bergegas ke tempat di mana para korban kecelakaan kapal dirawat. Sambil menangis bercucuran air mata, Zainuddin mencari Hayati dibantu oleh Bang Muluk. Bertemulah Zainuddin dengan Hayati yang sudah sekarat karena paru-parunya penuh dengan air dan beberapa tulang rusuknya patah. Dengan bercucuran air mata, Zainuddin menyebutnya, "Hayati kekasihku." Hayati mendengar suara kekasihnya, Zainuddin.
dan meminta untuk dituntunnya mengucap 2 kalimat syahadat. Hayati pun menghembuskan nafas terakhir. Tangis pecah bercucuran air mata Zainuddin dengan kepergian orang yang sangat dicintainya di dunia ini. Tak kuasa hati Zainuddin menerima derita itu hingga Zainuddin tak sadarkan diri. Derita yang telah berkali-kali Zainuddin terima, berkali-kali pula Zainuddin bangkit. Dan sekali lagi Zainuddin bangkit, tanpa ada sosok nyata seorang Hayati di dunia ini. Namun nama dan cinta Hayati akan selalu dikenang di hatinya. Setelah kejadian itu, Zainuddin menyelesaikan novelnya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Witch dan mendirikan sebuah panti asuhan yang diberi nama Hayati. Film selesai.